teman-temanku semuanya di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Pak Komang Arina. Sekarang saya ingin membahas salah satu penyakit yang sering kali dikeluhkan masyarakat, yaitu tentang vertigo. Vertigo itu adalah nama bahasa Latin yang pengertiannya adalah fenomena penyakit yang menimbulkan gejala pusing seperti fenomena seperti terbalik-balik begitu. Kalau kita duduk seakan-akan kursi itu melayang, atau kalau kita buka mata seakan-akan bumi ini berputar, menyebabkan kita menjadi mual dan ingin muntah. Bapak Ibu sekalian, teman-temanku semua, vertigo itu adalah salah satu gangguan saraf. Tepatnya yaitu adalah saraf vestibularis atau nervus acusticus yang merupakan saraf kranial yang ke-8. Nah, penyebab gangguan ini ada bermacam-macam. Pertama, yang paling sering adalah akibat pernah jatuh trauma kepala. Itu tidak terlalu banyak, tetapi yang paling sering sekarang dikeluhkan yang berhubungan dengan fenomena panas dalam atau gangguan pada usus atau lambung. Pada saat ini seringkali orang mengalami yang namanya gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu bisa disebabkan karena kurangnya enzim, bisa disebabkan karena makanan yang terlalu berat, misalnya terlalu banyak mengandung protein, bisa juga karena kurang minum. Nah, yang paling sering itu adalah makanan yang terlalu berat untuk dicerna, ya. Misalnya makanan yang mengandung gas yang bersumber dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, yang paling sering itu kacang hijau, atau sayur-sayuran yang terlalu berserat seperti kangkung, bayam, daun ubi, atau tepung terigu terlalu banyak dikonsumsi, atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung penyedap rasa. Nah, semua itu menyebabkan pencernaan menjadi tidak normal. Makanan banyak tidak dicerna sehingga menimbulkan banyak gas. Gas itulah yang menyerang saraf yang ada di dalam usus, di mana saraf itu berasal dari kepala, sehingga fenomena gangguan usus itu menyebar ke kepala, menimbulkan sakit kepala atau pusing. Seringkali juga kalau buang air besar tidak lancar, kotorannya terlalu keras, kemudian menimbulkan gas yang sangat berbau busuk. Nah, itu kalau tidak keluar, itu juga menyebabkan vertigo. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi vertigo? Dengan sangat mudah dengan teknik akupresur. Akan saya jelaskan nanti bagaimana cara mengatasi vertigo dengan pijat akupresur.
Tapi mari kita minum dulu kopi pahit ini. Kopi pahit ini bisa mendinginkan perut. Kalau Bapak Ibu sering minum kopi pahit pagi atau sore, maka panas dalam itu akan berkurang, sehingga mengurangi resiko terjadinya vertigo. Asal jangan diisi gula ya, kopi pahit. Ya, teman-teman sekalian, sekarang saya akan peragakan bagaimana caranya melakukan pijat akupressure untuk teman-teman yang mengalami vertigo. Sekarang saya bersama dengan Pak Ilo Etum di Lebagu, Desa Lebagu, Desa Balinggi Jati. Baiklah, boleh didekatkan sini. Biasanya vertigo itu disebabkan karena keasaman lambung ya. Lambungnya terlalu asam, kemudian menimbulkan gas yang banyak sehingga menimbulkan sakit kepala dan pusing. Jadi kita harus menekan titik lambung dulu. Sini ya, ini titik lambungnya. Oke. Tekan. Kalau dia ada masalah dengan lambungnya, biasanya vertigo berkaitan dengan lambung ya. Kalau ditekan begini, pasti dia akan merasa sensasi seperti ditusuk paku, ya. Nah, ini ditekan diulang-ulang kira-kira paling banyak 60 kali, paling sedikit 30 kali. Oke. Kalau ini sudah ditekan dengan baik, biasanya perut atau lambung itu akan bergerak, berbunyi. Dan dia akan mendorong pengeluaran gas, ya. Kita boleh turun sedikit, ini titiknya usus. Nah, di sini. Ini titiknya usus. Biasanya lambung yang berhubungan dengan usus. Kalau ususnya bermasalah, banyak gas, itu juga menimbulkan pusing ya. Nah, kemudian untuk gangguan pada saraf vestibularis atau saraf akustikus yang disebabkan oleh karena kelebihan gas atau bisa karena trauma kepala, ini kita pegang ini titik saraf vestibularis yang ada di telinga. Ini titik telinga ya. Jadi memegangnya seperti ini. Kalau dia ada masalah, dia pasti akan sakit sekali nih. Ya, kita tekan dengan lembut sini. Kira-kira 30 kali. Tapi kalau orang sedang vertigo, ini pasti akan berteriak kesakitan ya. Sayangnya ini pasiennya lagi sehat-sehat ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, kemudian kita setelah itu bisa kita tambah dengan penekanan pada otak belakang di sini ya. Ya, karena saraf-saraf itu semua berkaitan ya. Ini. Oke, ditambah lagi sedikit di sini. Ini semua adalah di saraf-saraf otak ini ya. Dan terakhir ini di otak bagian tengah ya. Oke. Kalau seandainya sulit untuk dilakukan di kaki, kita bisa memilihnya di tangan. Ini tangan sama aja dengan kaki tadi ya. Kalau ini titik lambung, jadi kita tekan di titik lambung seperti ini. Nah, kemudian tambah titik khusus di sini. Nah, ada yang bertanya, Pak Komang, bagaimana kalau tidak punya kaki orang itu? Kita pijat di mana? Pijat di tangan ya. Tuh, kalau tidak punya tangan, pijat di kaki. Kalau tidak punya tangan dan kaki, pijat di telinganya bisa ya. Nah, ini titik, kalau di sini ini titik yang berhubungan dengan saraf vestibularis yang mengatur keseimbangan ya. Nah, biasanya pengalaman pada pasien-pasien yang vertigo di sini atau di sini
Ini baik kiri maupun kanan ya, sama saja. Biasanya kalau sudah dipijat di sini sakit sekali, kira-kira kalau sudah 60 kali dipijat, vertigonya langsung berkurang. Nah, demikianlah teman-teman sekalian praktek memijat untuk kasus vertigo. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah peragakan bagaimana untuk mengurangi bahkan bisa menyembuhkan vertigo ya pada kasus-kasus yang ringan. Kecuali kalau kasusnya berat, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena trauma kepala, itu perlu bantuan dokter atau rumah sakit. Kalau hanya karena gangguan di lambung atau panas dalam, itu sangat-sangat mudah dan praktis untuk menyembuhkannya. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman mencegah ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari panas dalam atau fenomena gangguan pencernaan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pilihlah makan yang tepat ya. Kalau kita mungkin sudah umur 50 tahun ke atas atau sudah mengalami gangguan enzim, kurangi makan makanan yang berat. Makanan yang berat itu misalnya kacang goreng, kerupuk, kerupuk itu terigu digoreng lagi ya. Atau mie ya. Mie itu tidak baik untuk pencernaan bila kita kekurangan enzim, karena terigu itu membutuhkan banyak sekali enzim agar bisa terurai ya. Gluten juga kita perlu hindari. Gluten itu protein dari terigu, karena itu sangat banyak sekali membutuhkan enzim agar dia bisa terurai. Kemudian kita harus cukup minum ya, minum yang cukup supaya perut itu tetap dingin ya. Kalau kekurangan minum itu menyebabkan suasana dalam perut itu menjadi panas. Nah, ada obat tradisional, bukan obat sebenarnya, dedaunan yang bagus sekali untuk mendinginkan perut. Kalau orang Bali bilang namanya loloh ya. Itu dibuat dari daun, bisa dari daun kayu manis, bisa dari daun waru, bisa dari daun jarak. Itu diremas-remas, kemudian dicari airnya warna hijau, disaring, kita campur dengan sedikit asam, dengan sedikit gula merah. Itu diminum setiap hari. Itu boleh diminum setiap hari pagi sore untuk mendinginkan perut. Tapi teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang tadi, untuk mendinginkan perut, kopi pahit adalah cara yang paling praktis dan enak. Asal jangan diisi gula ya. Kalau diisi gula itu malah menimbulkan panas dalam. Kopi yang asli diseduh dengan air panas. Saya sudah berikan contoh tadi, kopi pahit. Saya sendiri semenjak saya sering minum kopi pahit, tidak pernah lagi saya mengalami vertigo ya. Dulu sebelum saya kenal dengan kopi pahit, seringkali saya vertigo karena saya seringnya makan sembarangan ya. Contohnya dulu saya masih suka makan mie, masih makan kacang hijau terlalu banyak, makan sayur-sayuran hijau terlalu banyak. Itu menyebabkan timbulnya gas. Teman-teman sekalian, sangat berbahaya sekali kalau kita kena serangan vertigo sementara nyetir, sementara naik mobil, sementara mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak kena vertigo kalau Anda sedang mengendarai mobil. Jangan lupa ya, di subscribe. Kalau nanti ada video-video baru lagi yang saya luncurkan, teman-teman dapat melihatnya secara langsung. Di samping itu, subscribe itu juga membantu untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalam.